Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami menyampaikan tugas ruang kolaborasi pada modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan kami calon grup gerak Angkatan 7 Kabupaten Kendal, kelompok 3 kelas A, fasilitator Ibu Istinganah. Yang pertama ada Ibu Indanarti, yang kedua ada Ibu Anita Sukmahandayani, dan yang terakhir ada saya Mufrida Arifuddin. Kasus yang pertama, ketika Ibu Eni menggantikan Ibu Santi yang sedang sakit. Ibu Eni baru mengajar 2 tahun sebagai guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Namun, Vivi dan Natali malah jadi tertawa sambil berkata, Ibu, santai saja Ibu. Mereka tidak mengindahkan tugas, tidak mengerjakan tugas, dan malah mengobrol. Kemudian Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi bertanya, apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan yang ada. Kemudian Vivi dan Natali sadar dan akan minta maaf. Kemudian Ibu Santi bertanya lagi, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormatinya Ibu Eni. Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kemudian Ibu Santi bertanya, apakah ada gagasan? Kemudian Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya. Kemudian mereka akhirnya bisa menunjukkan sikap yang lebih santun jika diajar oleh guru pengganti. Pertanyaan pertama, dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dilakukan oleh Ibu Santi? Yang pertama, menstabilkan identitas. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh meminta maaf. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan untuk memperbaiki permasalahan yang ada. Kemudian yang ketiga, keyakinan dan disiplin positif. Apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormatinya Ibu Eni, tanya Ibu Susi. Kemudian yang dilakukan, yang pertama juga ada klarifikasi dan evaluasi diri. Dari tindakan yang dilakukan, yang pertama menanyakan tentang laporan Ibu Eni, yang kedua menanyakan apakah mereka bersedia menyelesaikan permasalahan. Kemudian yang kedua, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Vivi dan Natali sempat ragu dan membela diri tidak mau mengakui, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Kemudian yang ketiga, fokus pada solusi dan menguatkan. Menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormatinya Ibu Eni. Kemudian yang keempat, fokus pada karakter bahkan tindakan, yaitu menunjukkan sikap yang lebih santun pada kedua peserta didik tersebut. Dan kesimpulan dari pertanyaan ini adalah langkah-langkah dan sikap yang sudah dilakukan sesuai dengan pengertian dari restitusi dan menggambarkan posisi kontrol manajer.
Nomor 2, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natalie sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Ya, restitusi dan solusi yang diusulkan oleh Vivi dan Natalie sudah sesuai dengan kesalahan yang mereka perbuat. Sedangkan langkah-langkahnya yang pertama, mereka mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Yang kedua, mereka mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya. Yang ketiga, mereka juga mengusulkan untuk mengirim email kepada Ibu Eni tentang keputusan mereka tersebut. Kemudian yang terakhir, mereka sudah menunjukkan sikap yang lebih santun jika diajar oleh guru pengganti. Nah, pada pertanyaan ini juga ada proses validasi tindakan yang salah, yaitu Vivi dan Natalie meminta maaf dan mereka mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Juga ada kegiatan menstabilkan identitas. Mereka mengusulkan mengadakan sebuah diskusi kelompok tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya. Kemudian yang terakhir juga ada keyakinan dan disiplin positif pada kegiatan, yaitu menunjukkan sikap yang lebih santun jika diajar oleh guru pengganti. Pertanyaan ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natalie? Jelaskan jawaban Anda. Posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti, namun akan terus berupaya mengontrol melalui persuasi, memberikan motivasi eksternal atau disiplin positif. Ditunjukkan pada skenario, Ibu Eni menegur Vivi dan Natalie dengan halus, dengan harapan kedua murid itu menjadi simpati dan merasa bersalah jika meneruskan tingkah lakunya yang keliru. Pertanyaan keempat, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh oleh Ibu Santi? Hal yang dilakukan Ibu Santi sudah benar dan sesuai. Jika saya sebagai Pak Hasan, yaitu kepala sekolah, saya akan mengapresiasi hal yang sudah dilakukan oleh Ibu Santi dan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Santi karena beliau telah berupaya menciptakan situasi di mana murid mampu memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat. Kasus yang kedua, Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Tidak mengenakan sepatu hitam seperti yang tertera pada peraturan sekolah. Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Kemudian Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatunya harus berwarna hitam, namun Sabrina terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah. Sudah terlambat, salah pula. Warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai dengan peraturan sekolah. Kemudian Sabrina meminta maaf dan memohon kembali agar tetap dapat mengenakan sepatu dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun, Pak Lukman tidak mau tahu dan meminta untuk mencopot sepatunya. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Pertanyaan pertama, dalam kasus di atas, sikap posisi apa yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apa indikatornya. Jadi sikap yang diambil Pak Lukman adalah sebagai kontrol penghukum yang otoriter. Karena Pak Lukman menggunakan hukuman psikis atau verbal, yaitu tetap meminta Sabrina untuk membuka sepatu warna coklat yang dikenakan saat itu. Pak Lukman juga senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid lebih dalam. Dampaknya, murid menjadi pendiam dan malu, serta cenderung pemberontak dan tidak menyukai pelajaran
yang diampu oleh Bapak Lukman. Pertanyaan kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Kemungkinan yang akan ditanyakan adalah, Pak Lukman bertanya, apakah kamu ingat tentang keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Kemudian Sabrina menjawab, ingat Pak, seterusnya akhir ini saya menggunakan sepatu warna hitam. Kemudian Pak Lukman bertanya lagi, mengapa masih menggunakan sepatu warna coklat? Sabrina menjawab, mohon maaf, saya terlambat bangun sehingga terburu-buru ke sekolah karena takut terlambat. Kemudian Pak Lukman bertanya, Sabrina sudah mengetahui kesalahan yang telah dilakukan dan mengetahui penyebabnya. Sekarang apa rencana Sabrina agar tidak terulang? Kemudian Sabrina menjawab, saya akan menyiapkan alarm Mbak, agar tidak terlambat bangun dan menyiapkan sepatu sebelum tidur agar tidak tergesa-gesa. Kemudian Pak Lukman bertanya lagi, apakah Sabrina yakin dengan langkah tersebut? Kesalahan hari ini tidak terulang lagi. Sabrina menjawab, saya yakin Pak, dengan cara ini saya tidak akan mengulang kesalahan lagi. Baiklah, sekarang silahkan masuk kelas dan ke depan. Sabrina, siapkan segala keperluan sekolah dahulu agar tidak tergesa-gesa dan tidak mengulangi kesalahan lagi. Sabrina menjawab, baik Pak, terima kasih. Saya akan berjanji tidak akan mengulang kesalahan saya lagi. Pertanyaan ketiga, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam pada sepatu? Dan bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Nilai dan kebajikan yang dituju pada peraturan mengharuskan sepatu berwarna hitam, yaitu nilai disiplin, komitmen, tanggung jawab, dan keteraturan. Disiplin untuk membiasakan siswa menaati peraturan tentang warna sepatu. Komitmen juga untuk membuat atau membiasakan siswa berkomitmen menaati peraturan yang telah dibuat. Kemudian tanggung jawab juga membiasakan siswa untuk bertanggung jawab. Contohnya pada kasus tersebut, jika siswa melanggar peraturan, maka harus menanggungjawabkan perbuatannya, yaitu sesuai konsekuensi sepatu diambil oleh Pak Guru. Dan keteraturan agar seluruh murid teratur menggunakan sepatu hitam dan serasi. Kemudian, bagaimana Anda menyikapi langkah-langkah yang diambil oleh Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Langkah yang diambil oleh Pak Lukman sudah benar dengan menegur Sabrina dan mengingatkan pada peraturan. Namun, akan lebih baik jika Pak Lukman mencari tahu penyebabnya terlebih dahulu. Apakah anak tersebut memang betul-betul lupa dan mengantisipasi agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya. Kasus yang ketiga, Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris, tetapi Fajar tidur-tiduran dan acuh tak acuh. Fajar diminta Ibu Dani untuk maju ke depan kelas mengerjakan soal yang telah diberikan. Fajar mencoba menjawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan, dan Ibu Dani berkata, Fajar, coba maju. Jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan kelas dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan dan sampai di depan. Fajar hanya diam sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ibu Dani berkata, "Hai Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah, sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa?" tanya Ibu Dani. Fajar pun kembali ke bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu, Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu?"
dan Fajar pun hanya diam membisu. Kemudian pertanyaan pertama, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Yaitu posisi kontrol yang diambil Ibu Dani adalah sebagai pembuat rasa salah. Dengan dialog yang dilakukan Ibu Dani, yaitu bertanya, apa kamu tidak kasihan pada ibu? Kemudian nomor 2, membaca sikap Fajar. Kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan dan kebutuhan akan kesenangan. Fajar sebaiknya diberikan pengakuan prestasinya, meskipun prestasi atau nilai yang diperoleh Fajar tidak begitu baik. Kita sebagai seorang guru harus mengapresiasi usaha yang telah dilakukan oleh Fajar. Dan sebagai guru juga kita harus memberikan pembelajaran, model-model pembelajaran yang menyenangkan, sehingga di dalam pembelajaran di kelas para murid itu merasa senang dengan pembelajaran yang kita berikan, sehingga nanti materi atau tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan bisa terlaksana. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Jika Ibu Dani sebagai pemantau, maka Ibu Dani akan bertanya, Fajar, apa yang kamu lakukan? Kemudian yang kedua, tahukah kamu konsekuensi apa yang akan kamu terima atas tindakan kamu, Fajar? Kemudian yang ketiga, apakah yang kamu lakukan sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Kemudian pertanyaan keempat, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Jika saya sebagai kepala sekolah, saya akan memanggil wali kelas dan guru BK untuk melakukan asesmen awal atau diagnostik untuk mengetahui minat dan kebutuhan belajar dari Fajar. Tentunya asesmen awal ini harus dilakukan sebelum pembelajaran atau sebelum kejadian terjadi. Yang kedua, memilih strategi pelayanan pendidikan yang sesuai untuk Fajar agar pemberian hukuman, konsekuensi, dan restitusi dapat dilakukan secara tepat. Kasus keempat, bagian 1, ada pertengkaran antara Anto dan Dino ketika bermain basket. Dino menarik kemeja Anto dengan kasar sehingga kancing kemeja Anto terlepas. Ibu Susi sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara yang lain yang mungkin lebih efektif, karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing, saya diperbaiki, Bu. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, bagaimana cara memperbaikinya? Dilem atau dijahit? Kemudian Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang kemeja Anto dan menanggapi hal yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana.
Dino kembali diam sejenak memandang kemeja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk, tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut sudah antara Anto dan Dino pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bersegera dan bersedekuro kembali. Analisis pada kasus keempat. Pada pertanyaan pertama, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Apa yang saja yang telah dilakukannya sehingga berkesimpulan demikian. Posisi kontrol yang dilakukan oleh Ibu Suti adalah manajer, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Kemudian nilai-nilai kebajikan, tentunya nilai makna kata disiplin untuk mendapatkan kepatuhan serta bertanggung jawab. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Ibu Suti tidak membedakan siapa yang bersalah atau siapa yang benar, hanya mencoba untuk memperbaiki dan mencari solusi. Nilai penguatan yang pertama untuk Anto, memaafkan dan mencari solusi lebih baik dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Nilai penguatan pendidikan karakter sebagai murid untuk membangun budaya positif. Kemudian untuk Dino, manusia memiliki emosi, hanya saja kontrol emosi diri sangat diperlukan. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino untuk memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif untuk menyelesaikan permasalahan. Dan demikian paparan mengenai analisis kasus-kasus yang disajikan di LMS. Mohon masukan, saran, dan mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kekurangan. Dan terima kasih. Salam guru penggerak dan salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.